Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Elsanti dengan NIM 310119012656, mahasiswa STIMIK Banjarbaru jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM versi 9, studi kasus Kedai 541. Kedai 541 merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan aneka makanan dan minuman. Usaha dagang ini berlokasi di Jalan Penghijauan, Ket Baru, Bati-Bati, Kalimantan Selatan. Berdasarkan keterangan dari pemilik, usaha dagang ini telah memiliki mayoritas pelanggan mahasiswa. Dalam menjalankan proses bisnisnya, Kedai 541 ini mendapatkan kendala dalam mengelola laporan keuangan. Pada saat ini, laporan keuangan di Kedai 541 masih tidak tercatat dengan baik, dikarenakan dalam proses penjualan dan pembelian untuk pencatatan dan faktur sebagai bukti transaksi tidak terkomputerisasi dan belum menghasilkan laporan transaksi pembelian dan penjualan yang jelas, sehingga pemilik kesulitan untuk mengetahui berapa keuntungan dan kerugian untuk bisnisnya. Hal ini tentu sangat tidak efektif dan efisien karena dapat mengakibatkan penurunan yang lambat dalam pengambilan keputusan. Terkait latar belakang yang telah dijabarkan, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi berfokus pada proses pembelian, penjualan barang dan modul yang terkait dengan keduanya. Yang kedua, pengembangan SI atau TI bersifat ad hoc atau tidak melalui tahap perencanaan. Yang ketiga, kurangnya staf pada bagian TI guna mengembangkan strategi dan pemanfaatan sumber daya manusianya. Dari identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana membuat perencanaan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM versi 9, studi kasus. Perencanaan arsitektur enterprise meliputi preliminary phase, yaitu pada fase ini terdapat beberapa tahapan, prinsip-prinsip perencanaan arsitektur dan identifikasi 5W1H. Berikut saya akan menjelaskan apa saja perencanaan. Prinsip-prinsip bisnis arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta tugas pokok dan fungsi yang ada di Kedai 541. Yang pertama ada prinsip aplikasi, yaitu aplikasi harus user-friendly atau mudah digunakan oleh user, sehingga user dapat fokus pada tugasnya. Yang kedua ada prinsip data. Data dikelola dengan baik untuk memastikan tempat penyimpanan, akurasi, dan data dapat diakses kapanpun dan dimanapun data dibutuhkan. Setelah itu ada prinsip teknologi, yaitu menggunakan software, hardware, dan platform yang telah distandarkan untuk mencegah data yang tidak kompatibel dengan teknologi yang digunakan. Berikut akan saya jabarkan apa saja identifikasi 5W1H terkait studi kasus Kedai 541 yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama ada what, yaitu data transaksi penjualan, pencatatan faktur, dan perhitungan keuntungan dan kerugiannya. Setelah itu ada who, owner dan CEO dari usaha tersebut. Setelah itu ada where, di mana, maka jawabannya adalah Jalan Penghijauan, Ket Baru, Bati-Bati, Tanah Laut. Setelah itu ada when, kapan pengaplikasiannya ini dilakukan, yaitu pengaplikasian sistem pada tahun 2019. Setelah itu ada why, aplikasi berfokus pada proses pembelian, penjualan barang dan modul yang terkait dengan keduanya. Setelah itu ada pengembangan SI atau TI yang bersifat ad hoc atau tidak melalui tahap perencanaan. Setelah itu ada kurangnya staf pada bagian TI guna mengembangkan strategi dan pemanfaatan sumber daya manusianya. Yang terakhir ada how, bagaimana perencanaan arsitektur enterprise dibuat dengan menggunakan TOGAF ADM versi 9. Sekian presentasi dari saya. Kiranya ada kesalahan dalam pengucapan atau tutur kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.